Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Taka Abdans dari SMA Negeri 1 Ngawi. Berdirinya saya di sini sebagai tim kontra dari pemerintahan. Untuk mosi pada hari ini adalah seharusnya pemerintah tidak mengizinkan penggunaan vaksin antivirus COVID-19 dari Cina. Pandemi mengubah segala situasi, mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, sosial, pariwisata, dan lain-lain. Lebih dari 580 juta jiwa terancam dalam jurang kemiskinan, memaksa seluruh pergerakan dunia menggunakan sistem jarak jauh atau yang biasa kita sebut dengan online atau daring. Rancangan-rancangan proyek-proyek besar yang sudah tersusun rapi dan tinggal eksekusi terhenti karena pandemi. Dan saat ini seluruh kalangan, seluruh negara sedang berupaya untuk memutus penyebaran COVID-19 agar semua bisa berjalan seperti semua. Maka dari itu, vaksin sangat dibutuhkan agar pemutusan penyebaran COVID-19 bisa terlaksana. Semua vaksin yang dikembangkan di seluruh dunia akan melalui tahapan uji praklinis, mulai dari uji klinis fase 1, fase 2, dan fase 3 sebelum mendapatkan izin edar dari regulator masing-masing negara. Dan saat ini rata-rata produsen vaksin dunia baru mencapai tahap uji praklinis ataupun uji klinis fase 1. Namun, ini yang menjadi poin penting mengapa kami dari tim kontra tidak setuju dengan mosi ini. Namun, perusahaan obat dari Cina, yaitu Sinovac, sudah menyelesaikan uji klinisnya pada fase kedua. Dan itu menjadi dasar mengapa kita memilih vaksin dari Cina timbang dari negara-negara lain. Uji klinis fase 1 di Cina memberikan hasil aman untuk aspek safety, dan uji klinis fase 2 di Cina memberikan hasil imunogenitas atau khasiat yang baik. Dan saat ini vaksin tersebut sudah masuk pada uji klinis fase ketiga untuk membuktikan khasiat yang lebih luas. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, untuk masuk pada fase 3 ini membutuhkan izin edar dari regulator masing-masing negara. Dan untuk uji klinis fase 3 ini, Cina bekerja sama pada beberapa negara, dan yang sudah menerima vaksin ini adalah contohnya Brasil, Bangladesh, Chili, Turki, dan Indonesia. Mengapa kita harus menerima vaksin tersebut? Karena Indonesia diprioritaskan oleh perusahaan ini, dan ini sangat menguntungkan bagi kita. Meski pengembangan vaksin Sinovac berjalan cepat, dapat dipastikan bahwa proses dan tahapannya sudah dilakukan dengan sangat baik. Hasil uji praklinis vaksin Sinovac pada hewan sudah memberi hasil yang memenuhi syarat dan telah dipublikasikan di jurnal Science. Dan di sisi lain, ini juga yang sangat penting dan mendasar, Indonesia juga membutuhkan akses cepat terhadap ketersediaan vaksin, sebab puluhan juta rakyat Indonesia
harus keluar rumah setiap hari untuk mencari nafkah, dan mereka sangat besar kemungkinannya terpapar virus COVID-19 ini. Dan saya akan berikan beberapa saran pada pemerintah untuk menanggapi masalah ini. Yang pertama adalah, jika memang pemerintah tidak mengisikan vaksin dari Cina maksud, berikan kami solusi tentang bagaimana caranya untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19 selain menggunakan vaksin yang sudah melalui uji klinis dengan tahap 3 dari Cina, agar kami bisa membantu pemerintah untuk mempromosikannya kepada masyarakat. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, pemerintah jangan mengambil keputusan dengan pemikiran bahwa barang atau obat dari Cina tidak baik dikarenakan penyebaran berpusat dari sana. Dan ini poin yang sangat penting, poin yang ketiga. Pemerintah harus berpikir secara global agar terputusnya tali penyebaran COVID-19 bisa terlaksana dengan cepat. Karena dengan berpikir global, maka masalah tersebut akan bisa kita atasi dengan maksimal. Dan dengan argumen yang telah kami sampaikan dan beberapa fakta-fakta mengenai vaksin dari Cina tersebut, kami sampaikan bahwa Indonesia sangat membutuhkan vaksin. Maka dari itu, kami sangat tidak setuju dengan mosi. Seharusnya pemerintah tidak mengizinkan penggunaan vaksin antivirus COVID-19 dari Cina. Dan sekian, terima kasih.